Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Sony di situs Budaya Official. Untuk episode kali ini kita akan melangkah lebih jauh dari episode-episode selanjutnya karena kita akan membahas sebuah reruntuhan candi yang baru saja ditemukan sekitar tahun 2020 kemarin, cepatnya di Candi Gedog yang berada di Sananwetan, Blitar, tepatnya dekat dengan makam Bung Karno. Candi ini merupakan bercorak di masa Singosari Majapahit. Kalau kita bisa lihat di sini terdapat sebuah linggayoni yang cukup besar dan sebagian besar struktur candi merupakan dari batu bata merah. Kita akan membahasnya dari sisi sejarah dan juga dari sisi kapan candi ini benar-benar ditemukan dan juga apakah ada di dalam buku ataupun di dalam prasasti yang menyebutkan bahwa candi ini dahulu pernah ada, karena candi ini berada satu tempat dengan perpundenan. Kalau di sini orang menyebutnya Mbah Pangun. Kalau saya lihat bisa saya menimbulkan Mbah Pangun merupakan orang yang babat alas tempat ini ya, tapi jauh sebelum itu candi ini sudah berada, karena candi ini awal ditemukan itu waktu bertepatan dengan perang Napoleon yang berada di Eropa. Kita bisa simpulkan bahwa dahulu Belanda dengan Prancis itu bersekutu melawan Inggris. Setelah itu mereka kalah dan Belanda harus menyerahkan daerah jajahannya, yaitu Pulau Jawa, dan tepatnya seorang surveyor gubernur Jawa waktu itu yang bernama Raffles ditugaskan oleh pemerintah Inggris untuk mengekspansi daerah Jawa ini, dan beliau menulis tepatnya candi ini dalam catatan bukunya History of Java. Beliau pernah ke sini dan menurut beliau candi ini sangat menakjubkan. Kalau beliau bilang candi ini sangat menakjubkan, saya rasa candi ini benar-benar sangat menakjubkan karena bisa kita ketahui seorang Raffles yang sering membahas candi Borobudur, Candi Penataran, dan Candi Seribu saja, dia melihat Candi Gedog ini, kata dia sangat excellent itu sangat mengagumkan betapa hebatnya candi ini. Saya sangat merinding bisa sekali berada di kompleks candi ini karena candi ini sekarang sudah hancur terkubur di dalam tanah karena memang pada abad ke-15 ke-16 sering terjadi bencana alam yang sangat dahsyat. Kita tahu di sekitar sini terdapat Gunung Kelut. Saya rasa karena terjadi seperti itu, kenapa? Karena tertutup albul vulkanik dari dahsyatnya Gunung Kelut. Untuk itu, sejarah singkat yang saya barusan omongkan tadi, kita akan membahasnya setelah video-video ini. Untuk itu, ikuti terus video ini sampai selesai. Ya, sahabat YouTube Budaya Official, sangat mengejutkan karena memang baru ditemukan struktur candinya terkubur mungkin sedalam 2 meter ya di dalam tanah. Struktur candi ini masih berbahan dasar batu bata merah, itu merupakan ciri khas Majapahit. Kita bisa lihat struktur candi yang memang benar-benar sudah sangat rusak dan berantakan ya, karena memang sangat terkubur mungkin ratusan tahun di bawah tanah. Dan juga kita bisa lihat pohon beringin ini semakin mempersulit untuk evakuasi candi yang memang berada tepat di bawah pohon beringin ini. Nanti kita juga akan menayangkan atau memvisualkan peninggalan-peninggalan seperti Kalamakara dan Gerabah dan Tembikar yang ditemukan di sekitar kompleks candi yang baru ditemukan ini. Mari kita akan melihatnya. Ya, sekarang kita berada di benda-benda prasejarah yang ditemukan di Candi Gedog. Ini sudah ditutup etalase dan dikunci ya. Kita bisa melihat ini merupakan arca Mangkalakara. Ini merupakan yang berada biasa di depan candi ya. Kebanyakan candi-candi Jawa Timur itu menghadap ke arah, pintunya menghadap ke arah barat. Kita juga bisa melihat ini merupakan batu bata merah, merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit. Kalau yang batu andesit itu kemungkinan kerajaan Singosari bisa disimpulkan. Jadi candi ini perpaduan antara di masa kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Kita juga bisa menyaksikan di sini banyak sekali ditemukan tembikar dan alat-alat dari gerabah. Kalau bisa saya lihat ini merupakan
sarana prasarana untuk ibadah. Jadi bisa saya simpulkan, menurut saya candi ini merupakan candi tempat peribadatan orang-orang kuno zaman dulu. Jadi bukan candi pendarmaan atau candi apa, ini merupakan murni candi peribadatan. Kalau menurut saya, kita juga bisa melihat ini Arca Makalakara. Arca Makalakara itu biasanya kita ada beberapa pendapat. Arca Makalakara itu semacam apa ya? Senjata dari dewa Wisnu. Kita tahu Wisnu merupakan dewa dari umat Hindu. Tapi kalau kita bisa saya simpulkan, memang banyak versi-versi ya, banyak versi-versi. Ada yang mengatakan aliran Wisnu, tapi kita bisa tahu bahwa kerajaan Singosari juga terjadi peleburan antara agama Buddha dengan agama Hindu, aliran apa yang namanya, aliran Kalacakra kalau nggak salah. Dan juga ini terdapat relief seorang putri bangsawan. Kalau kita bisa lihat, relief ini juga terdapat di Candi Penataran. Kita bisa lihat itu relief putri di sebelahnya Candi Kalamakara. Dan sudah sangat hancur penemuan-penemuan bersejarah ini, pemirsa. Kita juga sebagai generasi muda harus terus melestarikan agar bukti-bukti kehebatan leluhur kita tidak cepat terkubur. Dan di sini juga merupakan ini juga merupakan tempat perpundenan bagi orang di sekitar daerah Ngedok Wetan, kalau nggak saya daerah Ngedok Wetan, Sanan Wetan. Sanan Wetan ini merupakan tempat semacam perpundenan. Di sini juga ada cerita rakyat bahwa Mbah Pangun dahulu menebas hutan rimba ini. Setelah itu banyak orang-orang datang ke sini dan terjadilah menjadi sebuah perkampungan besar. Nah, Mbah Pangun dulu itu konon kisahnya ada seorang juragan kaya yang memelihara kerbau. Setelah itu Mbah Pangun disuruh memeliharanya juga dengan perjanjian, kalau kerbaunya yang lahir laki-laki maka itu diserahkan kepada Mbah Pangun, tapi kalau kerbaunya yang perempuan itu harus diserahkan kepada juragan. Tapi karena Mbah Pangun dulu itu orangnya sangat sakti, anak kerbau kebanyakan laki-laki. Semakin lama semakin banyak kerbau yang dipelihara oleh Mbah Pangun. Karena kesaktiannya, kerbau selalu lebih banyak lahir laki-laki. Setelah itu juragan menyuruh beberapa orang untuk membunuh Mbah Pangun. Menurut cerita legenda rakyat, Mbah Pangun dibunuh oleh beberapa begundal dan mayat beliau dibuang di sendang di sekitar daerah sini. Dan ibunya mengetahuinya. Setelah itu ibunya mengentaskan jasad beliau Mbah Pangun, dan ibunya mengucapkan sumpah serapah untuk penduduk di desa kini. Kala itu merupakan cerita dari perpundenan Mbah Pangun yang satu komplek dengan Candi Ngedok. Tapi kita bisa menelisik jauh bahwa Mbah Pangun dan Candi Ngedok itu merupakan era yang sangat berbeda, jauh melampaui dari Mbah Pangun. Untuk saya rasa masyarakat sini juga mengenalnya dari masa Mbah Pangun. Jadi bisa kita ketahui bahwa penduduk sini itu merupakan bukan penduduk asli sini, merupakan pendatang ya dari daerah lain. Karena peradaban kota ini sudah terkubur di dalam tanah oleh dahsyatnya letusan Gunung Kelut. Itu tadi sejarah singkat tentang Candi Ngedok yang berada di Blitar. Saya rasa jika ada dari pemirsa yang lebih mengetahui sejarah dari Candi Ngedok ini, tinggalkan tulisan di kolom komentar. Jika ada dari ilustrasi saya dan perkataan saya yang memang tidak sesuai atau itu menurut pemikiran saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.